Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Apa saya mengganggu waktunya Bu Reni? Enggak, oh tidak, Bu. Ada apa ya? Kok tumben? Pengen, iya, pengen sharing-sharing sama Bu Reni, pengen curhat-curhat sedikit sama Bu Reni. Oh Boleh kan? iya, boleh, silahkan. Begini Bu Reni, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas tadi siang, Bu. Baik, Bu Rizka. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi, supervisi tadi? Begini Ibu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari pengawas sekolah saat supervisi tadi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan dan kurang puas ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya biasanya mengajar tanpa buku teks, tapi memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan kurang puas dengan jawaban saya sehingga melaporkan hal tersebut pada kepala sekolah. Oh, begitu masalahnya. Kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Jadi saya menggunakan IT seperti internet dan menggunakan YouTube, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Rizka, apa kelebihan yang dirasakan saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, kelebihan saya saat tidak menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Ibu. Hmm, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran, YouTube, dan artikel-artikel ilmiah yang ada di internet, Bu. Ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, tidak, Bu. Penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam eksplorasi materi pembelajaran. Dan juga selain buku teks, kita bisa juga dengan media internet yang disesuaikan dengan anak-anak sekarang yang terlibat langsung dengan media IT. Oh, ya. Saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tadi? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas karena supervisi tadi siang. Yang kedua, memang saya akan bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Gitu ya, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplor materi dengan merdeka dan nyaman di kelas maupun di luar kelas. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya untuk berkomunikasi Amin. dengan pengawasnya. Setelah itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan materi atau menerima materi merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sehingga merdeka belajar bisa berjalan dengan
baik dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ya Pak ide komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu Reni atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita dan ilmu yang saya berikan juga bermanfaat bagi mereka. Amin. Amin. Sukses terus ya, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Reni atas Ya. masukan dan sharingnya hari ini. Mudah-mudahan tidak kapok untuk menerima curhatan saya lagi kalau saya ada sesuatu yang ingin saya sharing ya. Iya. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing. Ya, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ya, silahkan masuk Reni. terima kasih Bu. Selamat siang Reni. Siang Bu. Reni tahu kenapa saya panggil ke ruang guru? Mohon maaf Ibu, belum tahu alasannya. Memangnya ada apa ya Bu? Apakah saya ada kesalahan sampai dipanggil ke ruang guru? Oh, enggak ada Reni. Saya panggil ke sini karena ada sesuatu yang penting mengenai SMA Award. Oh iya Bu. Baiklah Reni, mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu kamu untuk di kelas. Apa ada pelajaran tadi? Kebetulan hari ini tadi setelah praktek IPA Bu, jadi nggak ada pelajaran di kelas. Oke, berarti aman ya kalau kamu dipanggil ke ruang guru? Iya Bu, aman. Baiklah Reni, mohon maaf mengganggu waktu kamu dan kelompok kamu. Begini, Begini Reni, Ibu dengar Reni ditunjuk untuk mengikuti lomba wirausaha produksi makanan lokal di SMA Award tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Reni dan kelompoknya kurang begitu bersemangat untuk mengikuti, kira-kira apa penyebabnya? Iya Bu, saya dan kelompok saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba wirausaha produksi makanan tingkat SMA Award di kabupaten. Tapi saya dan kelompok merasa kurang percaya diri Bu untuk mengikuti lomba tersebut. Oh, begitu. Kelompok Reni masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa kelompok Reni kurang percaya diri untuk mengikuti lomba kewirausahaan produksi makanan lokal di SM Award tingkat kabupaten. Iya Bu, karena kelompok saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu juga ada event yang sama. Kelompok saya pernah mengikuti perlombaan, tapi gagal. Jadi saya malu sampai gagal lagi untuk ikut yang kedua kalinya ini, Bu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Reni, kenapa sampai ada kurang kepercayaan diri ketika ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba kewirausahaan produksi makanan lokal di SMA Award tingkat kabupaten. Kami menunjuk Reni dan kelompoknya karena Reni dan kelompoknya punya potensi yang bagus dalam berwirausaha di bidang pengolahan. Itu dari kacamata Bapak Ibu Guru. Menurut Reni dan kelompoknya, apa saja sih kemampuan yang dapat digali dalam pelajaran PKWU untuk kamu nanti ikut lomba kewirausahaan produksi makanan lokal dalam SMA Award tingkat kabupaten? Ya, Bu. Sebenarnya kelompok saya itu paling suka dengan masakan dengan kreasi Korea. Nah, kelompok saya juga senang sekali buat makanan kreasi yang kayak makanan kekinian itu loh, Bu. Kemudian kelompok saya juga mampu mengelola suatu bahan untuk menjadi jenis makanan baru. Begitu, Bu. Nah, itu bagus. Kemampuan kamu dan kelompok kamu dalam menciptakan kreasi produk baru. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Eh,
Rencananya, saya dan kelompok saya, yang pertama nih Bu, saya akan menemui Bu Titin sebagai guru pembimbing ekstra KWU. Nah, untuk membantu kelompok saya membuat produk makanan baru. Kemudian, saya akan membuat prototipe produk sebelum dilombakan pada kegiatan Jumat Berkah besok, agar saya dan kelompok saya itu Bu bisa dapat masukan ke kelebihannya apa, kekurangannya apa dari produk yang saya buat ini, Bu. Bagus sekali. Ternyata kamu dan kelompokmu sebenarnya punya rencana yang matang dan luar biasa, Reni. Dan Bu Rizka yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba besok untuk potensi kamu dalam berwirausaha di bidang pengolahan? Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba tersebut. Oke, oke Reni, semoga dalam persiapan lomba berjalan lancar. Kamu dan kelompok kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu dan kelompok kamu terhadap lomba ini seperti apa? Kira-kira saya dan kelompok saya akan berkomitmen untuk berlatih dengan sungguh-sungguh sih Bu untuk membuat produk baru dan membuat masakan yang kekinian itu. Kemudian saya akan belajar dengan seorang yang ahli dari masakan Korea, Bu. Nah, mudah-mudahan dengan komitmen itu menjadi ikhtiar saya bisa apa namanya membuat nama mengikuti lomba tersebut untuk memberikan nama baik untuk sekolah dan keluarga. Bu Reni sangat setuju dengan komitmen kamu dan kelompok kamu. Mudah-mudahan itu bisa membawa kesuksesan dan kamu bisa juara dengan kelompok kamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu atas sharing-sharingnya, atas masukannya ini Bu. Ini berarti sekali buat saya Bu untuk mengembangkan Oke, rasa percaya diri saya. oke. Berarti sekarang ada solusi ya. Reni tetap Ya, semangat dengan kelompoknya ikut lombanya kan? iya Bu, terima kasih sudah memberi support kepada kelompok kami. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.